Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Aneka Cerita Horor. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Amin. Sebelum cerita ini kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan semakin rajin menghadirkan cerita-cerita horor paling menyeramkan dan penuh misteri. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari kota mana saja. Dan jika kalian memiliki pengalaman mistis atau cerita horor nyata, boleh banget dibagikan di bawah untuk ia angkat ceritanya. Semoga kalian para subscriber dan penonton setia channel ini selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, gangguan makhluk tak terlihat, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekarang, matikan lampu, pasang headset kalian, dan mari kita mulai cerita horornya. Angin dingin turun perlahan dari lereng gunung selamat sore itu. Kabut tipis mulai menyelimuti pepohonan pinus dan ladang warga yang membentang di kaki gunung. Desa kecil itu tampak sunyi. Hanya suara ayam pulang kandang dan gesekan dedaunan yang tertiup angin pegunungan. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah bambu sederhana yang dindingnya sudah mulai lapuk dimakan usia. Atapnya beberapa kali bocor jika hujan deras turun. Dari celah-celah bilik bambu, hawa dingin bebas masuk menusuk tubuh. Di rumah itulah Warsa tinggal bersama istrinya, Sulasih, dan anak laki-laki mereka yang masih berusia 6 tahun bernama Dika. Malam itu, suara batu kecil terdengar dari atas dipan bambu. "Bapak," suara Dika lirih sambil memegangi perutnya. Warsa yang sedang mengikat tali kayu bakar langsung menghampiri anaknya. Ia menyentuh dahi Dika dan wajahnya seketika berubah cemas. Panas tubuh anaknya tinggi sekali. Sulasih duduk di samping sambil mengompres kepala Dika dengan kain basah. Matanya sembab karena sejak tadi siang anak mereka terus demam. "Panasnya belum turun," bisik Sulasih pelan. Warsa diam. Tatapannya kosong menembus lantai tanah rumah mereka. Di sudut ruangan hanya tersisa sedikit beras. Uang hasil menjual kayu 2 hari lalu bahkan tak cukup membeli obat. Hujan yang turun hampir setiap sore membuat kayu bakar sulit dicari. Kayu-kayu di hutan basah semua. Para pengepul juga mulai menawar murah. Warsa menghela napas panjang. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Ia menatap tangan kasarnya sendiri. Tangan yang setiap hari memanggul kayu dari hutan, penuh luka gores dan kapalan. Namun hasilnya tetap tak mampu membuat keluarganya hidup layak. Dika kembali batuk keras. "Pak dingin," ucap anak itu gemetar. Sulasih memeluk tubuh kecil anak mereka sambil menahan air mata. "Besok jangan masuk terlalu jauh ke hutannya, Pak," katanya lirih. "Aku takut." Warsa terdiam beberapa saat. Tatapan matanya perlahan mengarah keluar rumah, ke arah gunung besar yang puncaknya tertutup kabut hitam. Hutan di lereng Gunung Slamet memang terkenal angker. Sejak kecil, Warsa sering mendengar cerita dari orang-orang tua desa. Tentang suara gamelan yang muncul tengah malam. Tentang sosok perempuan bergaun putih yang berdiri di antara pohon damar. Tentang orang-orang yang hilang setelah masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Dan yang paling ditakuti warga adalah kawasan yang disebut Leuweung Hideung. Hutan tua yang jarang disentuh manusia. Konon katanya, tempat itu bukan wilayah manusia lagi. Beberapa pencari kayu pernah mengaku melihat pasar gaib di sana. Ada juga yang pulang dalam keadaan linglung setelah mendengar suara-suara aneh memanggil namanya. Bahkan seorang warga desa pernah hilang selama seminggu. Ketika ditemukan, rambutnya memutih mendadak dan ia tak pernah bisa bicara lagi sampai meninggal. Warsa sebenarnya takut. Sangat takut. Tapi ketakutan kalah oleh keadaan. Ia menatap anaknya yang menggigil karena demam. Lalu memandang wajah istrinya yang penuh kekhawatiran. "Aku harus cari kayu lebih banyak besok," ucap Warsa pelan namun tegas. Sulasih langsung menggeleng. "Jangan ke atas, Pak, jangan ke dekat Leuweung Hideung." Warsa mencoba tersenyum kecil meski hatinya berat. "Aku cuma sebentar." Di luar rumah, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pohon bambu di belakang rumah bergesekan mengeluarkan suara melengking panjang. Kriet. Entah kenapa, malam itu suasana desa terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih dingin. Seolah gunung besar itu sedang memperhatikan mereka. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan di dinding bambu rumah. Tok tok tok. Sulasih langsung menoleh ketakutan. "Siapa malam-malam begini?"
Warsa bangkit perlahan lalu membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan di halaman rumah. Namun tepat di depan pintu, ada seikat ranting kayu kecil terikat tali hitam. Warsa mengernyit bingung. Ia mengambil ranting itu perlahan. Di sela ikatan kayu, terselip daun kering bertuliskan arang hitam. Jangan masuk saat kabut turun. Jantung Warsa berdegup keras. Sulasih langsung mundur ketakutan melihat tulisan itu. Pak, itu siapa yang naruh? Warsa tak menjawab. Tatapannya perlahan mengarah ke hutan gelap di kaki Gunung Slamet. Di antara kabut malam yang samar, sesaat ia merasa melihat sosok tinggi berdiri diam di batas pepohonan. Memperhatikannya. Lalu menghilang begitu saja bersama embusan kabut dingin. Pagi di lereng Gunung Slamet selalu datang bersama hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut putih menggantung rendah di antara pepohonan pinus dan ladang warga. Embun menetes dari daun-daun pisang di belakang rumah Warsa. Namun pagi itu terasa jauh lebih berat. Warsa duduk di depan rumah sambil mengasah goloknya perlahan. Suara gesekan besi terdengar lirih di tengah suasana desa yang masih sepi. Serek! Serek! Tatapan matanya kosong. Semalaman ia hampir tidak tidur memikirkan anaknya yang masih demam tinggi. Sesekali dari dalam rumah terdengar batu kecil Dika yang membuat dadanya semakin sesak. Sulasih keluar membawa segelas kopi hitam panas. Pak, suaranya pelan. Warsa menerima gelas itu tanpa bicara. Sulasih duduk di samping suaminya. Wajah wanita itu pucat karena kelelahan menjaga anak mereka sepanjang malam. Jangan pergi terlalu jauh, katanya lagi sambil menahan rasa takut. Warsa menghela napas panjang. Aku harus dapat banyak kayu hari ini, jawabnya lirih. Kalau bisa jual banyak, kita bisa beli obat buat Dika. Sulasih menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu suaminya keras kepala jika sudah memikirkan keluarga. Namun ia juga tahu kemana Warsa akan pergi hari ini. Ke hutan atas. Ke tempat yang bahkan dihindari para pencari kayu berpengalaman. Warsa bangkit perlahan. Ia mengenakan jaket lusuh coklat yang sudah bertahun-tahun dipakainya ke hutan. Sebilah golok panjang diselipkan di pinggang. Di punggungnya tergantung tali tambang dan karung anyaman. Sebelum berangkat, ia masuk ke dalam rumah. Dika sedang tertidur lemah di atas dipan bambu. Wajah anak itu merah karena panas. Warsa duduk di sampingnya lalu mengusap rambut anaknya perlahan. Bapak cari uang dulu ya, nak, bisiknya pelan. Dika membuka mata sedikit. Bapak jangan lama-lama, ucapnya lirih. Kalimat sederhana itu membuat dada Warsa terasa diremas. Ia mencium kening anaknya lama sekali sebelum akhirnya berdiri dan keluar rumah. Di depan pintu, Sulasih menyerahkan nasi bungkus daun pisang dan botol air kecil. Hening beberapa detik. Lalu tiba-tiba Sulasih memegang tangan suaminya erat. Kalau kabut turun pulang saja, Pak. Warsa tersenyum kecil walau sebenarnya hatinya mulai gelisah. Iya. Namun jauh di dalam pikirannya, ia sudah memutuskan. Hari ini ia akan masuk lebih jauh dari biasanya. Perjalanan menuju hutan memakan waktu hampir 1 jam. Semakin mendekati lereng gunung, jalan tanah mulai licin dan dipenuhi akar pohon besar. Burung-burung hutan bersahutan dari kejauhan. Biasanya suara alam membuat hati Warsa tenang. Namun pagi itu entah kenapa suasana terasa berbeda. Terlalu sunyi. Angin hampir tak bergerak. Bahkan suara serangga pun perlahan menghilang saat ia memasuki jalur tua menuju Leuweung Hideung. Warsa berhenti sejenak. Di depannya berdiri pohon besar yang batangnya dipenuhi lumut hitam. Pada ranting-rantingnya tergantung kain putih kusam yang bergerak pelan tertiup angin. Dadanya langsung terasa tidak nyaman. Ia mengenali tempat itu. Pohon penanda batas. Warga desa percaya siapapun yang melewati pohon itu harus menjaga ucapan dan pikiran. Karena makhluk penghuni hutan mulai memperhatikan. Warsa menelan ludah. Ia hampir berbalik. Namun bayangan wajah Dika yang sakit kembali muncul di kepalanya. Dengan langkah berat, ia akhirnya melewati pohon itu. Semakin masuk ke dalam, hutan berubah menjadi sangat gelap meski hari masih pagi. Pohon-pohon besar menjulang rapat menutupi cahaya matahari. Udara terasa lembab dan dingin seperti masuk ke ruangan tertutup. Sesekali Warsa menebang ranting-ranting kering untuk dijadikan kayu bakar. Tak lama kemudian ia menemukan banyak kayu besar tumbang yang masih bagus. Matanya berbinar. Alhamdulillah, gumamnya lega.
Sudah lama ia tak menemukan kayu sebanyak itu. Dengan semangat, ia mulai memotong dan mengikat kayu-kayu tersebut. Namun saat sedang bekerja, tiba-tiba, tok, tok, tok. Warsa langsung berhenti. Suara kapak menebang pohon terdengar dari arah belakang semak. Ia menoleh cepat. "Siapa?" teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya suara kapak yang masih terdengar pelan. Tok! 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 Warsa mengira ada pencari kayu lain di sekitar sana. "Asep?" "Ujang?" panggilnya lagi. Tetap tidak ada jawaban. Anehnya, suara kapak itu mendadak berhenti bersamaan. Sunyi total. Bulu kuduk Warsa mulai berdiri. Ia mencoba mengabaikannya lalu kembali mengikat kayu. Namun beberapa menit kemudian terdengar suara lain. Suara perempuan tertawa kecil. Hehehehe. Warsa langsung membeku. Suara itu terdengar sangat dekat. Seperti tepat di belakang telinganya. Dengan jantung berdegup keras, ia menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan besar dan kabut tipis yang mulai turun perlahan di sela-sela hutan. Napas Warsa mulai tidak teratur. Perasaan takut perlahan merayapi pikirannya. Ia memutuskan segera pulang. Kayu yang terkumpul sudah cukup banyak. Warsa mengangkat ikatan kayu ke punggungnya lalu mulai berjalan kembali mengikuti jalur tadi. Namun setelah hampir 30 menit berjalan, ia berhenti mendadak. Wajahnya pucat. Di depannya kembali berdiri pohon besar dengan kain putih kusam. Pohon penanda batas. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Padahal ia merasa berjalan lurus. Warsa mencoba mencari jejak kakinya sendiri di tanah basah. Tidak ada. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengambil jalur lain. Berjalan lebih cepat. Melewati akar-akar besar dan semak berduri. Namun 1 jam kemudian, ia kembali tiba di tempat yang sama. Pohon besar itu lagi. Kabut kini semakin tebal. Udara mendadak jauh lebih dingin. Tangan Warsa mulai gemetar. Ia sadar. Dirinya tersesat. Ya Allah, bisiknya panik. Ia mencoba mengingat jalur masuk tadi pagi. Namun semua pohon terlihat sama. Semua arah terasa asing. Saat itulah suara lirih tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Pak Aak. Tubuh Warsa langsung menegang. Suara itu. Suara Dika. Bapak pulang. Air mata hampir jatuh dari mata Warsa. Dika? Tanpa sadar ia melangkah mengikuti suara itu masuk lebih dalam ke hutan. Bapak sini. Suara anak kecil itu terdengar lirih bercampur tangisan. Namun semakin Warsa berjalan, suara itu semakin jauh. Dan semakin jauh. Sampai akhirnya. Bruk! Warsa tersandung akar besar dan jatuh keras ke tanah. Saat ia mengangkat kepala, napasnya seketika berhenti. Di antara kabut tebal, sekitar belasan meter di depannya, berdiri sosok hitam tinggi besar. Tubuhnya kurus menjulang. Lengannya sangat panjang hampir menyentuh tanah. Dan sepasang matanya menyala merah dalam gelap hutan. Makhluk itu diam, memperhatikan Warsa tanpa bergerak sedikit pun. Tubuh Warsa langsung lemas. Mulutnya gemetar. Ia ingin berteriak. Namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Lalu makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan mulai berjalan mendekat. Kabut turun semakin tebal di hutan lereng Gunung Slamet. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Pepohonan besar menjulang seperti bayangan raksasa yang mengurung Warsa dari segala arah. Dan di hadapannya, makhluk hitam itu terus berjalan mendekat. Langkahnya lambat. Namun setiap pijakannya membuat daun-daun kering di tanah bergetar pelan. Krek! 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 Tubuh Warsa gemetar hebat. Napasnya memburu. Makhluk itu sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Kulit tubuhnya hitam pekat seperti gosong terbakar. Rambut panjang kusut menjuntai sampai dada. Dan mata merahnya menyala tajam di balik kabut. Warsa mundur perlahan sambil meraba golok di pinggangnya. Tangannya dingin.
Keringat bercucuran di pelipis meski udara sangat dingin. "Jangan ganggu aku," ucapnya terbata-bata. Makhluk itu berhenti. Kepalanya miring perlahan seperti sedang memperhatikan Warsa. Lalu, makhluk itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Memperlihatkan deretan gigi panjang berwarna hitam. Hehehehe. Suara tawanya berat dan serak. Tanah seperti ikut bergetar. Warsa langsung bangkit lalu berlari sekencang mungkin menembus semak-semak hutan. Brak! Brak! Ranting-ranting menghantam tubuhnya. Kakinya beberapa kali terpeleset tanah basah. Namun ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu. Keluar dari tempat itu. Di belakangnya suara langkah besar terdengar mengikuti. Duk! 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 Sesekali terdengar suara tawa mengerikan di antara pepohonan. Hehehehe. Air mata mulai keluar dari mata Warsa. Ia benar-benar panik. Ya Allah! Ya Allah, selamatkan aku, gumamnya sambil terus berlari. Namun hutan itu seperti tak ada ujungnya. Semakin ia berlari, semakin gelap suasana di sekitarnya. Kabut makin rapat. Pohon-pohon besar terlihat seperti bergerak perlahan. Dan suara-suara aneh mulai bermunculan dari segala arah. Tangisan bayi. Suara perempuan tertawa. Bisikan-bisikan lirih yang tak jelas. Sampai akhirnya, bug! Warsa menghantam sesuatu sangat keras lalu terjatuh. Tubuhnya terpental ke tanah. Ia meringis kesakitan. Saat mendongak, ternyata ia menabrak batang pohon besar yang sangat tua. Pohon itu luar biasa besar. Akarnya mencuat seperti ular raksasa. Batangnya dipenuhi kain putih dan hitam yang sudah kusam. Di depannya terdapat sesajen lama. Bunga layu, tempurung kelapa, dan dupa yang sudah mati. Jantung Warsa berdebar semakin keras. Ia sadar. Ia masuk semakin dalam. Masuk ke wilayah yang bahkan warga desa tak berani dekati. Tiba-tiba, angin dingin berembus sangat kencang. Wus! Kabut berputar-putar di sekitar pohon besar itu. Dan suara langkah makhluk tadi menghilang. Sunyi. Sangat sunyi. Hanya suara napas Warsa yang tersengal ketakutan. Perlahan ia berdiri sambil memegangi batang pohon. Tubuhnya lemas. Kakinya gemetar hebat. Ia mulai sadar hari sudah hampir malam. Cahaya matahari benar-benar hilang tertutup kabut dan pepohonan. Ya Allah, bisiknya putus asa. Ia tersesat. Sendirian. Di tengah hutan angker Gunung Slamet. Perutnya mulai lapar. Tubuhnya dingin. Dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Bayangan Sulasih dan Dika terus muncul di kepalanya. Ia membayangkan istrinya menunggu cemas di rumah. Membayangkan anaknya yang sedang sakit memanggil namanya. Dada Warsa terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dekat dengan kematian. Malam akhirnya turun sepenuhnya. Gelap pekat menyelimuti hutan. Warsa hanya mengandalkan lampu minyak kecil yang ia bawa di tasnya. Cahayanya redup. Nyaris tak mampu menembus kabut. Ia duduk bersandar di akar pohon besar sambil memeluk lututnya. Suara-suara malam mulai terdengar semakin jelas. Kadang seperti suara hewan. Kadang seperti suara manusia. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara gamelan. Pelan. Sangat jauh. Namun terdengar jelas di tengah hutan. Ting. Tong. Ting. Warsa langsung menahan napas. Cerita itu. Cerita yang sering dikatakan orang-orang tua desa. Jika terdengar gamelan di hutan malam hari, berarti pasar gaib sedang terbuka. Dan manusia tidak boleh mendekat. Tiba-tiba dari balik kabut terlihat cahaya obor bergerak perlahan. 1. Lalu 2. Lalu banyak. Mata Warsa membelalak. Di kejauhan tampak bayangan orang-orang berjalan beriringan di antara pepohonan. Mereka memakai pakaian hitam panjang. Wajah mereka pucat. Langkah mereka pelan tanpa suara. Warsa langsung mematikan lampunya dan bersembunyi di balik akar besar. Tubuhnya gemetar hebat.
Iring-iringan itu lewat perlahan sekitar belasan meter di depannya. Dan yang membuat darah Warsa hampir berhenti mengalir. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Mereka melayang. Hehehehe. Terdengar suara tawa kecil dari salah satu sosok. Warsa menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia hanya bisa membaca doa pelan berulang-ulang. Beberapa menit kemudian iring-iringan itu menghilang di telan kabut. Namun suasana hutan justru menjadi semakin dingin. Sangat dingin. Sampai napas Warsa mengeluarkan asap putih tebal. Lalu, bruk! Suara keras terdengar dari belakang pohon. Warsa langsung menoleh panik. Seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan berambut sangat panjang menutupi wajah. Gaunnya putih kusam penuh tanah. Kepalanya menunduk. Diam tak bergerak. Tubuh Warsa langsung kaku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam kosong. Lalu lehernya bergerak patah perlahan. Kreek. Hehehe. Warsa langsung bangkit dan berlari lagi tanpa arah. Ia menabrak semak. Terjatuh. Bangkit lagi. Tangisnya pecah. Ampun, ampun ya Allah. Ia benar-benar kehilangan akal karena ketakutan. Namun saat sedang berlari itulah, di kejauhan ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil. Hangat. Berwarna kuning redup. Seperti lampu minyak. Warsa berhenti. Napasnya memburu. Ia menatap cahaya itu dengan bingung. Di tengah hutan seperti ini, mustahil ada rumah. Namun cahaya itu nyata. Dan entah kenapa, hatinya merasa sedikit tenang saat melihatnya. Dengan langkah lemah, Warsa mendekati cahaya tersebut. Kabut perlahan menipis. Dan di balik pepohonan tua, terlihat sebuah gubuk kecil dari kayu tua. Lampu minyak tergantung di depannya. Asap tipis keluar dari atapnya. Warsa hampir menangis melihatnya. Ada orang, gumamnya lega. Namun sebelum ia sempat memanggil, pintu gubuk itu terbuka sendiri perlahan. Kreek. Seorang kakek tua keluar sambil membawa tongkat bambu. Janggutnya putih panjang. Pakaiannya lusuh sederhana. Namun matanya tajam dan tenang. Kakek itu menatap Warsa lama sekali. Lalu berkata pelan, "Kamu akhirnya sampai juga." Jantung Warsa langsung berdegup keras. "Ki, kakek siapa?" Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah gelap hutan di belakang Warsa. Lalu berkata dengan suara rendah, "Mereka sedang mencarimu malam ini." Malam di lereng Gunung Slamet terasa semakin mencekam. Kabut putih bergerak perlahan di sela pepohonan tua seperti makhluk hidup yang sedang mengintai. Angin dingin berembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Dari kejauhan sesekali terdengar suara burung malam yang melengking panjang. Namun di tengah hutan yang menyeramkan itu, gubuk tua kecil tempat Warsa berlindung justru terasa hangat. Api tungku di sudut ruangan menyala pelan, memantulkan cahaya jingga ke dinding-dinding kayu yang sudah hitam dimakan usia. Asap tipis naik ke atap bambu. Warsa duduk kaku di dekat tungku. Tubuhnya masih gemetar hebat setelah dikejar makhluk mengerikan di hutan. Tangannya memegang cangkir bambu berisi teh hangat yang diberikan kakek tua itu. Namun pikirannya masih kacau. Semua kejadian malam ini terasa seperti mimpi buruk. Makhluk hitam bermata merah. Iring-iringan sosok melayang di kabut. Perempuan bergaun putih. Dan sekarang, muncul sebuah gubuk misterius di tengah hutan yang bahkan tidak pernah diketahui warga desa. Kakek tua itu duduk bersila di depan tungku sambil memasukkan ranting kayu ke api. Sorot matanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang tinggal sendirian di hutan seperti ini. "Minum," ucapnya pelan. Warsa menelan ludah lalu meminum teh itu perlahan. Hangatnya langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Aneh. Baru beberapa teguk, rasa lemas dan dingin yang tadi menyiksa perlahan berkurang. "Terima kasih, Kek," ucap Warsa lirih. Kakek itu hanya mengangguk kecil. Beberapa saat suasana hening. Hanya suara kayu terbakar yang terdengar pelan. Krek! Krek! Warsa mulai memperhatikan isi gubuk itu. Sederhana sekali.
Hanya ada dipan bambu tua, rak kecil berisi kendi tanah liat, beberapa ikat daun kering yang digantung di langit-langit, dan lampu minyak tua. Namun ada sesuatu yang membuat Warsa merasa aneh. Gubuk ini terlalu bersih. Terlalu rapi. Padahal letaknya jauh di tengah hutan yang hampir mustahil dijangkau manusia. "Kakek tinggal sendiri di sini?" tanya Warsa hati-hati. "Sudah lama," jawab lelaki tua itu singkat. "Tidak takut?" Kakek itu tersenyum kecil. "Yang harus takut justru manusia." Jawaban itu membuat Warsa kembali merinding. Angin tiba-tiba bertiup di luar. Wus! Pintu bambu berderit pelan. Suasana mendadak dingin. Kakek tua itu langsung menoleh ke arah luar rumah. Tatapannya berubah tajam. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu, raut wajahnya terlihat serius. Mereka mulai datang. Jantung Warsa langsung berdetak keras. Siapa?" Kakek itu tidak menjawab. Ia bangkit perlahan lalu mengambil sebuah buntalan kain hitam di sudut ruangan. Ketika kain itu dibuka, terlihat tasbih kayu hitam tua dan beberapa daun kering yang aromanya sangat kuat. Kakek itu lalu mulai membaca sesuatu dengan suara sangat pelan. Bahasanya aneh. Bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Indonesia. Namun entah kenapa, suara itu membuat bulu kuduk Warsa berdiri. Tiba-tiba, duk! Sesuatu menghantam dinding luar gubuk sangat keras. Warsa langsung melonjak kaget. Duk! Duk! Seluruh gubuk bergetar. Debu jatuh dari atap bambu. Napas Warsa memburu. Apa itu, Kek? Kakek tua itu tetap duduk tenang sambil terus membaca doa. Namun matanya kini menyala tajam menatap pintu. Jangan buka pintu apapun yang terjadi. Suara lelaki tua itu berubah berat. Lalu terdengar suara lain. Suara tawa panjang dari luar gubuk. Hehehehe. Warsa langsung pucat. Itu suara makhluk hitam yang mengejarnya tadi. Makhluk itu ada di luar. Dan sekarang, sesuatu mulai menggaruk dinding kayu gubuk. Kreek. Kreek. Suara cakaran panjang terdengar jelas. Seolah kuku besar sedang mengikis kayu perlahan. Warsa gemetar hebat. Air matanya mulai jatuh lagi. Ia benar-benar ingin lari. Namun tubuhnya terlalu takut untuk bergerak. Kek, tolong saya, suaranya pecah. Kakek itu mengangkat tangan memberi isyarat agar diam. Lalu mendadak, suara makhluk di luar berubah marah. Brak! Pintu gubuk terguncang keras. Lampu minyak bergoyang hebat. Warsa menjerit kecil. Dari sela-sela bambu pintu, terlihat sepasang mata merah menyala sedang mengintip dari luar. Makhluk itu berhasil mendekat. Wajahnya samar terlihat di balik celah. Hitam. Busuk. Dengan mulut panjang penuh gigi tajam. Hehehehe. Manusia? Tubuh Warsa langsung lemas. Mulutnya bergetar hebat membaca doa. Sementara makhluk itu terus menggedor pintu. Brak! Brak! Seolah ingin masuk dan merobek tubuhnya hidup-hidup. Namun anehnya, meski pintu bambu itu terlihat rapuh, makhluk tersebut tidak bisa masuk. Seperti ada sesuatu yang menahan. Kakek tua itu lalu mengambil segenggam daun kering dan melemparkannya ke api tungku. Fus! Api mendadak membesar. Asap putih memenuhi ruangan. Aroma wangi aneh langsung menyebar. Dan bersamaan dengan itu, kakek tersebut mulai membaca doa lebih keras. Suara bacaannya menggema memenuhi gubuk. Angin di luar mendadak bertiup sangat kencang. Wus! Pepohonan berguncang hebat. Suara makhluk tadi berubah menjadi raungan marah. Argerg. Telinga Warsa berdenging mendengarnya. Lalu, semua mendadak hening. Sangat hening. Tak ada lagi suara cakaran. Tak ada lagi gedoran. Hanya suara api tungku yang kembali kecil. Warsa masih gemetar sambil memeluk lututnya. Wajahnya pucat penuh air mata. Kek, suaranya lirih. Apa sebenarnya makhluk itu? Kakek tua itu menarik napas panjang.
Penghuni hutan yang sudah terlalu lama dipenuhi kebencian. Warsa menatapnya ketakutan. Mereka suka menyesatkan manusia yang masuk tanpa izin. Kenapa saya? Kakek itu memandang Warsa dalam. Karena rasa takut dan putus asa manusia mudah tercium di hutan ini. Kalimat itu membuat Warsa menunduk. Ia sadar sejak masuk ke hutan tadi pikirannya memang penuh ketakutan dan tekanan hidup. Kakek itu melanjutkan pelan. Hutan mendengar isi hati manusia. Api tungku kembali bergerak kecil. Bayangan wajah mereka menari di dinding kayu. Lalu Warsa memberanikan diri bertanya. Kakek sebenarnya siapa? Suasana mendadak sunyi. Kakek tua itu diam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Aku bukan manusia seperti dirimu. Tubuh Warsa langsung dingin. Jantungnya terasa berhenti sesaat. Namun lelaki tua itu tetap duduk tenang. Aku berasal dari bangsa yang hidup berdampingan dengan manusia sejak lama. Mata Warsa membelalak. Bangsa jin? Kakek itu mengangguk perlahan. Namun anehnya, tak ada aura jahat dari dirinya. Justru wajah lelaki tua itu terlihat penuh ketenangan. Kami menjaga tempat ini sejak sebelum desa-desa berdiri di kaki gunung. Warsa tak mampu berkata apa-apa. Pikirannya campur aduk antara takut, bingung, dan tidak percaya. Kami tidak semua jahat, lanjut sang kakek. Sebagaimana manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Lelaki tua itu lalu menatap keluar jendela bambu. Kabut tebal masih bergerak di luar. Malam ini mereka marah karena aku melindungimu. Kenapa kakek mau menolong saya? Untuk pertama kalinya. Wajah kakek itu terlihat sedih. Karena manusia semakin sedikit yang menghormati gunung dan hutan. Ia menatap Warsa lama. Tapi aku masih melihat ketulusan dalam dirimu. Air mata Warsa kembali jatuh. Ia teringat anak dan istrinya di rumah. Aku hanya ingin keluarga saya makan, suaranya pecah. Kakek itu mengangguk pelan. Aku tahu. Lalu ia menunjuk dipan bambu di sudut ruangan. Istirahatlah. Besok sebelum matahari tinggi, aku akan mengantarmu keluar. Warsa ragu beberapa detik. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah. Ia akhirnya berbaring di atas dipan bambu tua itu. Anehnya, meski berada di tengah hutan angker bersama bangsa jin, hatinya perlahan merasa aman. Kelopak matanya mulai berat. Sebelum tertidur, ia sempat melihat kakek tua itu masih duduk di depan tungku sambil membaca doa pelan. Di luar gubuk, kabut terus bergerak. Dan jauh di balik pepohonan gelap, sepasang mata merah masih terlihat mengawasi mereka dalam diam. Suara kokok ayam hutan terdengar samar dari kejauhan. Kabut putih perlahan bergerak di sela pepohonan tua lereng Gunung Selamat. Udara pagi terasa sangat dingin, namun tidak lagi mencekam seperti malam sebelumnya. Warsa perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih lemas. Kepalanya berat. Beberapa detik ia hanya menatap atap gubuk kayu tua di atasnya sambil mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Lalu bayangan-bayangan itu kembali muncul di kepalanya. Makhluk hitam bermata merah. Iring-iringan sosok gaib di tengah kabut. Perempuan bergaun putih. Dan kakek misterius yang menyelamatkannya. Warsa langsung bangun duduk dengan napas memburu. Matanya mencari ke seluruh ruangan. Gubuk kecil itu masih sama. Dinding kayunya tua dan penuh asap hitam. Lampu minyak masih menggantung redup di sudut ruangan. Aroma kayu bakar bercampur wangi daun hutan memenuhi udara. Namun kakek itu tidak ada. Kek, panggil Warsa pelan. Tak ada jawaban. Ia turun dari dipan bambu lalu berjalan keluar gubuk. Kabut pagi menyelimuti halaman kecil di depan rumah tua itu. Pepohonan besar berdiri diam seperti penjaga sunyi. Lalu dari samping gubuk terdengar suara batuk kecil. Kakek itu sedang duduk di atas batu besar sambil memandang ke arah hutan. Tangannya memegang tongkat bambu tua. Warsa segera menghampiri. Kek, suaranya bergetar. Terima kasih, kalau bukan karena kakek, mungkin saya sudah mati. Kakek itu tersenyum kecil tanpa menoleh. Kamu belum waktunya mati. Suara lelaki tua itu terdengar tenang sekali. Aneh. Setelah semua teror semalam, suara itu justru membuat hati Warsa perlahan tenang. Warsa duduk perlahan di atas tanah. Baru sekarang ia sadar tubuhnya penuh luka gores. Celananya robek akibat semak berduri.
Kakinya bengkak karena terus berlari semalaman. Namun dibanding rasa syukur masih hidup, rasa sakit itu tidak berarti apa-apa. Beberapa saat suasana hening. Hanya suara angin pegunungan yang berembus lembut. Lalu Warsa memberanikan diri bertanya. "Kek, sebenarnya tempat ini di mana?" Kakek itu menatap kabut di depan mereka. Tempat yang tidak semua manusia bisa lihat. Jawaban itu membuat bulu kuduk Warsa kembali meremang. Ia terdiam. Kakek itu lalu melanjutkan pelan. "Hutan ini tua, Warsa." Mata Warsa langsung membelalak. Ia belum pernah memberitahu namanya. "Kek, dari mana tahu nama saya?" Kakek itu tersenyum tipis. Namun senyumnya kali ini terasa aneh. Terlalu tenang. "Sejak kamu melangkah melewati pohon batas kemarin, banyak mata sudah memperhatikanmu." Tubuh Warsa langsung dingin. Ia menelan ludah perlahan. "Kakek sebenarnya siapa?" Kakek tua itu akhirnya menoleh. Tatapannya dalam. Sangat dalam. "Dulu manusia sepertimu menyebut kami bangsa jin penjaga gunung." Jantung Warsa langsung berdetak keras. Napasnya tercekat. Tubuhnya mendadak sulit bergerak. Namun anehnya, ia tidak merasakan hawa jahat dari lelaki tua itu. Kakek tua itu diam beberapa saat sebelum menjawab. "Makhluk yang senang menyesatkan manusia." Angin dingin berembus pelan. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan. "Kamu beruntung masih sempat menemukan tempat ini." Warsa menunduk. Air matanya mulai menggenang. "Aku cuma ingin cari kayu buat anak istriku." Suaranya pecah. "Anak saya sakit, saya tidak punya uang." Tangis itu akhirnya pecah begitu saja. Semua rasa takut, lelah, dan tekanan yang ia tahan sejak kemarin keluar bersamaan. Warsa menangis seperti anak kecil. Ia merasa sangat kecil di hadapan gunung dan hutan tua itu. Kakek tersebut hanya memandangnya tenang. "Manusia sering dipaksa keadaan sampai lupa batas," katanya pelan. Warsa mengusap air matanya. "Maaf, saya melanggar." "Bukan hanya manusia yang hidup di gunung ini," jawab sang kakek. "Hutan punya penghuni. Gunung punya penjaga." Suasana kembali hening. Lalu kakek itu berdiri perlahan sambil memegang tongkat bambunya. "Ayo. Aku antar pulang sebelum kabut turun lagi." Perjalanan turun gunung dimulai. Kakek itu berjalan di depan dengan langkah pelan namun ringan. Tongkat bambunya sesekali mengetuk tanah berbatu. Tok! 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 Warsa mengikuti dari belakang sambil memikul kayunya kembali. Aneh sekali. Padahal semalam ia merasa hutan itu seperti labirin tanpa ujung. Namun pagi ini jalannya terasa sangat mudah. Kabut seperti membuka sendiri jalan di hadapan mereka. Bahkan burung-burung mulai kembali terdengar bernyanyi. Sesekali Warsa memperhatikan kakek di depannya. Ada sesuatu yang aneh. Langkah lelaki tua itu sangat ringan. Terlalu ringan. Seperti tidak benar-benar menginjak tanah. Namun Warsa memilih diam. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya dari kejauhan terlihat ladang warga desa. Asap dapur rumah-rumah mulai naik ke udara pagi. Warsa hampir menangis lega. "Itu desa saya," ucapnya lirih. Kakek itu berhenti. Mereka berdiri di tepi hutan. Hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju jalan desa. Namun kakek itu tidak melanjutkan. Warsa menoleh bingung. "Kek!" Lelaki tua itu menatap Warsa lama sekali. Lalu berkata pelan, "Ingat satu hal." Warsa dia mendengarkan. "Kalau suatu hari hutan memanggilmu lagi, jangan pernah datang dengan keserakahan." Angin tiba-tiba bertiup cukup kencang. Daun-daun berguguran di sekitar mereka. Dan entah kenapa, mata kakek itu sesaat tampak bercahaya samar. "Rawat keluargamu baik-baik," lanjutnya. "Anakmu akan sembuh." Air mata Warsa langsung jatuh lagi. Ia segera membungkuk hormat. "Terima kasih, Kek, terima kasih sudah menyelamatkan saya." Namun ketika ia mengangkat kepalanya kembali, tubuhnya langsung membeku. Kakek itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan. "Kek!" Warsa panik melihat ke sekeliling. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan jejak kaki pun tidak ada.
Jantung Warsa berdebar keras. Bulu kuduknya berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan mundur menjauhi hutan lalu berlari menuju desa. Saat Warsa tiba di desa, suasana langsung gempar. Beberapa warga yang sedang berkumpul mendadak berdiri kaget. Warsa? Itu Warsa. Ya Allah, dia masih hidup. Warsa kebingungan. Lalu dari kejauhan Sulasi berlari sambil menangis histeris. Pak! Wanita itu langsung memeluk tubuh suaminya erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Warsa sendiri bingung melihat semua orang panik. Memangnya kenapa? Seorang warga menatapnya dengan wajah pucat. War, kamu hilang 3 hari. Tubuh Warsa langsung lemas. 3 hari? Padahal baginya, ia hanya semalam berada di hutan. Warga desa menjelaskan bahwa mereka sudah mencarinya kemana-mana sejak 2 hari lalu. Beberapa orang bahkan mendengar suara aneh di dalam hutan saat pencarian malam hari. Namun tidak ada yang berani masuk terlalu jauh ke Leuweung Hideung. Warsa langsung terdiam. Ia perlahan merogoh sakunya. Dan mendadak tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah tasbih kayu kecil berwarna hitam tua. Warsa membelalak. Ia yakin benda itu bukan miliknya. Sulasih memandang bingung. Punya siapa itu? Warsa menggenggam tasbih itu erat. Lalu perlahan menoleh ke arah Gunung Slamet yang berdiri megah di kejauhan. Kabut putih masih menyelimuti lereng hutannya. Dan entah kenapa, di antara kabut itu, Warsa merasa melihat sosok kakek bertongkat berdiri. Dia memperhatikannya dari kejauhan. Sebelum akhirnya menghilang bersama embusan angin gunung. Warsa melangkah pelan memasuki halaman rumah bambunya yang sederhana di kaki Gunung Slamet. Tubuhnya masih lemah, pakaiannya penuh lumpur dan sobek akibat tersesat di hutan selama berhari-hari. Kabut sore turun perlahan menyelimuti desa. Beberapa warga yang melihat Warsa langsung berteriak memanggil keluarganya. Warsa pulang. Suasana mendadak gempar. Pintu rumah bambu itu terbuka cepat. Sulasi keluar sambil menahan napas. Saat melihat suaminya benar-benar berdiri di depan rumah, tangisnya langsung pecah. Pak! Wanita itu berlari lalu memeluk tubuh Warsa sangat erat. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti membasahi bahu suaminya. Aku kira Bapak sudah tidak ada, tangisnya pecah penuh rasa syukur. Warsa memeluk istrinya erat. Matanya sendiri mulai memerah menahan haru. Selama tersesat di hutan, bayangan wajah istri dan anaknya itulah yang membuatnya terus bertahan hidup. Dan kini, ia benar-benar bisa kembali pulang. Di dalam rumah kecil itu, Dika yang sebelumnya terbaring lemah mendengar suara ibunya menangis. Anak kecil itu perlahan keluar dari kamar sambil memanggil lirih. Bapak? Warsa langsung menoleh. Tubuhnya membeku beberapa detik. Dika berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih segar. Tak lagi pucat. Tak lagi menggigil demam seperti sebelum dirinya pergi ke hutan. Anak itu bahkan bisa berdiri sendiri. Bapak pulang, ucap Dika sambil tersenyum kecil. Air mata Warsa langsung jatuh. Ia segera memeluk anaknya erat-erat. Tangis keluarga kecil itu pecah bersamaan di depan rumah bambu sederhana mereka. Bahkan beberapa warga yang melihat ikut meneteskan air mata haru. Karena sebelum Warsa pulang, Dika sempat kritis dan terus memanggil nama bapaknya dalam keadaan setengah sadar. Namun anehnya, beberapa jam sebelum Warsa ditemukan di tepi hutan, panas tubuh Dika mendadak turun sendiri. Padahal belum diberi obat apapun. Seorang tetua desa yang mendengar kisah Warsa hanya menggeleng pelan. Itu bukan kebetulan, bisiknya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil Warsa kembali dipenuhi rasa hangat dan syukur. Namun jauh di dalam hati Warsa, ia tahu ada sesuatu yang telah menolong keluarganya. Sesuatu dari hutan Gunung Slamet yang tak pernah bisa dijelaskan manusia. Malam itu desa kembali diselimuti kabut dingin dari lereng Gunung Slamet. Setelah Warsa ditemukan selamat dan kembali ke rumahnya, warga desa masih membicarakan kejadian hilangnya dirinya selama 3 hari di hutan Leuweung Hideung. Namun ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Saat sedang mengganti pakaian, Warsa menemukan sebuah tasbih kayu tua di dalam sakunya. Tasbih itu berwarna hitam kecoklatan, permukaannya halus, namun mengeluarkan aroma kayu hutan yang sangat kuat. Warsa yakin benda itu bukan miliknya. Ia tak pernah membawa tasbih tersebut sebelumnya.
Ketika tasbih itu diperlihatkan kepada seorang orang pintar desa, wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Dengan suara pelan ia berkata, "Itu bukan buatan manusia desa sini." Semua warga langsung terdiam. Orang pintar itu lalu memegang tasbih tersebut sambil membaca doa perlahan. Ini pemberian bangsa jin penjaga hutan. Mereka menyelamatkan Warsa. Bulu kuduk warga langsung berdiri mendengarnya. Sejak kejadian itu, Warsa menyimpan tasbih tersebut baik-baik di rumahnya. Anehnya, setelah Warsa pulang, demam anaknya perlahan turun. Dika yang sebelumnya lemah dan terus menggigil mulai bisa tersenyum kembali. Sulasi menangis haru melihat anak mereka akhirnya sembuh. Sementara Warsa hanya diam memandangi Gunung Slamet dari depan rumahnya setiap sore. Ada rasa syukur, namun juga rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Sejak hari itu, Warsa tak pernah lagi masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Apalagi mendekati Leuweung Hideung. Jika mencari kayu, ia hanya berani di pinggir hutan bersama warga lain. Dan setiap kali ada pemuda desa yang nekat ingin masuk ke wilayah terlarang, Warsa selalu berkata pelan, "Hutan bukan hanya milik manusia." Kalimat itu terus teringat jelas di kepalanya. Pesan dari sosok misterius yang menyelamatkan nyawanya malam itu. Waktu berlalu. Namun kejadian di hutan Gunung Slamet tak pernah benar-benar dilupakan Warsa. Hingga suatu malam, saat angin dingin turun dari gunung dan kabut mulai memenuhi desa, Warsa yang sedang duduk di depan rumah mendadak terdiam. Dari arah hutan yang gelap, terdengar suara yang sangat dikenalnya. Tok! 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 Suara tongkat bambu menghantam tanah perlahan. Sama persis seperti suara tongkat kakek misterius itu. Jantung Warsa langsung berdegup keras. Ia menoleh ke arah hutan. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan. Dan sesaat, di batas gelap lereng Gunung Slamet, seperti ada sosok lelaki tua berdiri diam sambil memegang tongkat bambu. Memperhatikannya. Sebelum akhirnya menghilang kembali bersama kabut malam. Demikian cerita malam ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan oleh logika manusia. Ada tempat yang harus dihormati, ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan ada kehidupan lain yang berjalan berdampingan dengan kita meski tak terlihat oleh mata. Jangan pernah sombong terhadap alam, karena sebesar apapun manusia, kita tetap hanyalah makhluk kecil di hadapan kuasa Tuhan. Ambil sisi baik dari setiap cerita, buang hal-hal buruknya, dan jadikan semuanya sebagai pelajaran agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan menjaga ucapan dimanapun berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Aneka Cerita Horor dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah mistis lainnya yang lebih seram dan menegangkan. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala gangguan buruk dimanapun berada. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.